Dari mulai proses kehamilan, proses persalinan, itu sangat penting sekali air ketuban. Kenapa? Karena air ketuban ini menjadi salah satu komponen yang memegang peranan penting ya dalam proses kehamilan maupun dalam persalinan ya. Anda mungkin masih ingat ya terkait dengan apa itu plasenta. Bentar. Nah, saya merecall lagi ya terkait dengan jadi kalau kita bicara air ketuban ini merupakan bagian dari proses ya. Jadi cairan amnion ini ya cairan yang ada di kantung ketuban dan cairan ini mengelilingi janin gitu ya. Kalau kita bicara berasal dari manakah air ketuban itu adalah berasal dari ibu dan janin ya. Di antaranya transudasi dari sirkulasi ibu yang melintasi plasenta. Transudasi itu adalah pengeluaran ya. Kemudian sekresi aktif dari epitel amnion. Makanya nanti air ketuban itu terdiri dari sel-sel amnion. Kemudian transudasi yang melintasi permukaan tali pusat, kontribusi dari urin, sekresi tracheobronchial, karena pada saat pernapasan itu mengeluarkan air ya Teh ya. Contohnya Teteh kalau bernapas di depan kaca itu kan berair ya, ada embun. Berarti pernapasan itu mengeluarkan air. Kemudian transfer melintasi kulit janin. Nah ini ya yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat banyaknya air ketuban itu pada usia kehamilan 12 minggu kurang lebih 50. Dan paling optimal itu adalah pada usia 36 minggu. Jadi paling banyak-banyaknya adalah 36 minggu dengan jumlah 800 sampai 1 liter. Ya, ini secara fisiologisnya. Kemudian ini isinya ya, komposisinya, fisiknya dia bersifat basa ya. Kemudian gravitasi spesifiknya rendah ya, min 1,010 menjadi sangat hipotonik. Jadi dia bersifat hipotonik ya terhadap serum ya. Osmolalitasnya 250 mol ya per liter. Nah, nanti bisa juga dilihat untuk kematangan paru-paru ya. Ini warnanya tidak berwarna ya, tapi saat aterem biasanya berwarna pucat seperti jerami ya karena adanya lanugo yang terkelupas. Kemudian ini adalah kondisi air ketuban yang tidak normal, kehijauan, ada mekonium, kekuningan gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, Anda ingat lagi fungsi dari air ketuban itu untuk apa? Ya, sebagai peredam gerakan untuk melindungi janin dari cedera eksternal karena pada saat bergerak tentu dia akan berbenturan ya dengan misalkan tubuh ibu atau bagian tulang ibu. Nah, dengan ada air ketuban itu akan menjaga suhu janin, memungkinkan gerakan bebas dan mencegah pembentukan adhesi. Apa adhesi? Menempelnya ya janin bersama bersama kantung ketuban. Kemudian di sini juga mengandung garam dan protein. Nah, kalau dalam persalinan beda ya, itu fungsi dalam kehamilan. Kalau dalam persalinan membentuk hidrostatik, ya hidrostatik itu dengan tekanan yang semakin membesar, maka itu akan menyebabkan hidrostatik, ya penekanan yang lebih tinggi sehingga membantu melakukan dilatasi serviks. Dan selama kontraksi itu akan mencegah gangguan sirkulasi, ya teh ya. Kenapa gangguan sirkulasi? Karena pada saat kontraksi perutnya terkompres, kalau tidak ada air ketuban, maka tali pusat itu akan tertekan. Kemudian menyediakan ruang janin untuk mengeluarkan urin, meskipun dalam proses persalinan tetap ya, dan melindungi janin dari infeksi bakteri. Ini ya, clinical importantnya membantu dan jadi kalau air ketuban dia memiliki klinikal ya arti klinik. Contohnya untuk melihat kematangan paru-paru, maka yang diambil itu adalah cairan ketuban. Ya, untuk menginstalasi prostaglandin, apakah dia misalkan mengandung prostaglandin itu dengan air ketuban. Ya, ketuban pecah buatan untuk mengalirkan cairan dengan metode induksi. Contohnya ada pasien yang mengalami oligohidramnion. Nah, salah satunya itu diberikan dengan pemberian cairan. Ya, kelebihan cairan itu disebut polyhydramnion dan yang
sedikit itu disebut oligahidramnion. Nah, ini ya yang akan kita pelajari di dalam pemeriksaan air ketuban ya. Jadi kita akan membahas tentang oligohidramnion dan polyhidramnion ya. Ya. Jadi kalau saya ini kombinasi ya dari Dr. Monasrop. Di sini oligohidramnion. Jadi kalau oligohidramnion itu adalah kondisi dengan air ketuban kurang dari 500 cc. Ya, kita lihat fisiologis dari cairan amnion. Jadi ini adalah usia kehamilan yang bawah ya, ini menunjukkan usia kehamilan. Nah, ini usia kehamilan dan ini adalah jumlah ya. Jadi jumlah yang paling optimal itu adalah pada saat usia 36 minggu. Jadi air ketuban itu sudah diproduksi sebetulnya dari usia 8 minggu ya. Cuman 8 minggu itu masih sedikit. Ya, tadi pada saat 12 minggu dia kurang lebih 50 mili. Ya, 50 mili cairannya. Nah, sehingga kita bisa memahami gitu. Pada saat persalinannya lebih dari usia aterem, maka itu berisiko mengalami oligohidramnion. Karena semakin lama dia akan semakin menurun. Pada saat usia kehamilan 40 minggu aja semakin menurun. Apalagi dengan misalkan 42 minggu. Itu bisa jumlahnya hanya 300 mili. Ya. Nah ini ya yang perlu kita garis bawahi. Dan pada usia misalkan 40 minggu dia bisa hanya misalkan 600 mili. Nah ini ya yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau kita bicara melihat gambaran ini, kita harus paham bahwa air ketuban ya diproduksinya itu dengan landai ya. Semakin lama semakin tinggi, sudah semakin tinggi maka dia akan mengalami penurunan. Ya. Jadi kalau kita lihat ya jumlah air ketuban itu yang normal sampai 1000 mili. Ya, tadi disampaikan dari mana saja, ada dari petal urin, ada dari cairan paru-paru dan ada dari intramembran ya, dari plasenta dan pembuluh darah. Dan ada transmembran membran dari amniotik membran ya. Jadi itu yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini recycle-nya itu 3 jam sekali. Ya, diproduksi terus-menerus. Sedangkan yang dikeluarkan itu outflow-nya itu kurang lebih 1000. Ya. Jadi begini kalau kita lihat gambaran ya sirkulasi amnion di dalam tubuh. Jadi dia bernapas maka mengeluarkan ini ya cairan. Kemudian dia menelan juga air ketuban itu juga ditelan, kemudian juga dimasukkan ke dalam intestin dan juga nanti dia akan mengeluarkan. Ya, ini urin dia akan dikeluarkan oleh janin. Jadi kalau kita lihat ya cairan amnion itu adalah sumbernya dari sini. Maka logikanya kalau kehamilan lebih waktu maka dia akan beresiko mengalami keracunan dan jumlah air ketubannya itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena nanti fungsinya organnya itu kan sudah mulai menurun ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bagian dari uterus ya. Ini adalah fetus, tadi ada bersumber dari urinaria, dari ditelannya, kemudian ada intermembran dari kulit ya, ada ekspirasi dan swallowing meneran dari paru-paru ya. Dan ini adalah cairan amnion. Nah, tadi disampaikan ya, 18 minggu itu 15 mili dan meningkat 10 mili per minggu. Jadi kalau kita ingin melihat 8 minggu biasanya kenapa 8 minggu? Karena USG biasanya dilakukan supaya mendapatkan nilai yang baik itu ya minimal 8 minggu ya teh ya. Biar kelihatan kantung kehamilan, biar kelihatan denyut jantung janin itu maka teteh kalau ada pasien di trimester awal ya lebih baik itu dilakukan pada 8 minggu. Dan kita bisa melihat jumlah air ketuban. Ya, pada saat 17 minggu ini dia 250 mili. Ya. Jadi pada trimester awal naiknya 10 mili per minggu ya dan pada usia 17 minggu
di situ akan meningkat 50 minggu per minggu. Ya, pada saat usia 28 sampai 38 ini 750 sampai 1000. Dan kemudian akan mengalami penurunan pada usia kehamilan 34 minggu. Maka kalau dilihat dari ukurannya 36 itu adalah yang paling optimal, kurang lebih 800 sampai 1000. 42 minggu kemungkinan air ketuban kurang dari 500 ml ya. Nah, tadi disampaikan ya, untuk air ketuban itu untuk apa? Tadi sebagai observer ya, yang akan melindungi janin ya terhadap trauma, sebagai proteksi pembuluh darah tertekan, terkompres ya atau tertekan, itu sebagai membantu gerakan janin ya. Fetal movement. Jadi dia bisa bergerak dengan bebas. Kemudian ini sebagai media ya untuk menelan dan pertumbuhan dari GI tract ya. Jadi dari saluran pencernaan. Nah, apepolum di sini juga sebagai tadi ya mereduce ya kekurangan cairan dari pernapasan dan sebagai membantu perkembangan dari paru-paru. Maintenance ya terhadap suhu, kemudian sebagai sumber nutrisi dan suplai cairan, dan sebagai di sini protektif ya terhadap infeksi. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan amnion atau oligohidramnion, maka oligohidramnionnya itu adalah kurang 5 presentil dari usia kehamilan. Ya. Jadi amnion fluid itu ya kurang 5 persentil dari gestasi kehamilan. Nah, untuk melihat cairan amnion, kita tidak bisa dengan melakukan pemeriksaan fisik. Kalaupun kita bisa melihat dari gejala klinis, pemeriksaan fisik itu bisa. Tetapi standar goalnya harus dilakukan pemeriksaan USG. Ya, dengan cara apa? Dengan cara AFI. Amnion Fluid Index kurang dari 5. Ya, kurang dari 5 presentil ya pada semua kuadran. Ya. Jadi teteh nanti kalau misalkan di USG, pada saat di USG itu cairan amnion itu nanti akan seolah-olah dibagi 4 kuadran. Perut itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran atas kiri kanan, bawah kiri kanan. Ya. Gitu ya. Anda bisa membayangkan ya, perut itu dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, kalau dikatakan oligohidramnion, kalau dari 4 kuadran itu dia kurang 5 persentil. Atau dari 1 kuadran atau single vertical pocket, atau dari 1 kantung dari kuadran cairan amnion kalau dia kurang dari 2 cm. Sorry, ini 5 cm. Kurang dari 5 cm pada seluruh kuadran, atau pada 1 kantung kuadran itu kurang dari 2 cm. Ada yang mau ditanyakan? Dulu dari ini, dari definisinya. Ya. Jadi secara jumlah dia 500, tapi secara USG itu tanda pastinya dia 5 dari beberapa dari seluruh kuadran dan 2 cm pada 1 kuadran. Ya, tadi cairan amnion itu nanti akan mengalami atau kekurangan ya, mengalami kekurangan 500 ml pada usia kehamilan 32 sampai 36 minggu. Ya. Nah, ini kita lihat. Ya. Ini kita lihat, ini merupakan gambaran cairan amnion. Ya. Jadi tadi mulai 8 minggu dia mengalami peningkatan, meningkat ya. Kemudian pada akhir kehamilan dia akan mengalami penurunan. Insiden oligohidramnion itu mencapai 0,5 sampai 5%. Ya. Jadi kejadiannya cukup tinggi ya sebetulnya. Rendah, tetapi akan berakibat fatal kalau terjadi. Nah, penyebabnya apa? Oligohidramnion. Kalau oligohidramnion itu karena air ketubannya kurang, itu bisa disebabkan karena fungsi fetal. Misalkannya PROM, ya, prematur rupture of membran, atau ketuban pecah kurang lebih 50%. Ya. Jadi ada faktor penyebab dari oligohidramnion, ada fetal, ada maternal, karena obat-obatan, karena plasenta, dan idiopatik. Kalau idiopatik itu adalah bawaan, ya. Nah, dari fetal, kromosom anomali. Jadi kelainan kromosom atau kelainan kongenital, IUGR,
Kalau IUGR berarti organ tubuhnya kan tidak berkembang. Paru-parunya tidak berkembang. Urinnya mungkin akan mengalami penurunan. IUFD ya meninggal, intrauterine fetal death. Kalau meninggal ya berhentilah seluruh produksinya. Postpartum pregnancy, Anda paham tadi bahwa produksi oli air ketuban itu akan meningkat dan pada saat usia 36 dia malahan menurun. Ya, karena maternal apa? Karena preeklamsi. Ya, preeklamsi itu akan mengganggu sirkulasi intrauterin. Ya, kemudian Aplas sindrom. Ya, ini kelainan Aplas sindrom, kemudian kronik hematokrit. Ya, dari plasenta ini chronic absorption ya atau lepasnya penyakit lepasnya dari plasenta ya, misalkan ada bagian-bagian yang terputus, kemudian T3S dan CVS ya. Kemudian obat-obatan ini terutama prostaglandin yang akan menginhibit produksi dari cairan dan ACE inhibitor ya. Ini yang akan berpengaruh terhadap sebentar teh oligohidramnion itu ya bentar teh ini nih apa tuh. Ya bentar ya teh, ini apa target saya tuh rusak, aduh ya Allah ya Robbi. Nah itu ya yang perlu kita garis bawahi. Oke. Nah, diagnosis tadi ya dari gejala. Jadi teteh ingat ya, kalau dari gejala sebetulnya tidak spesifik ya, menunjukkan bahwa ibu ini mengalami cairan amnionnya berkurang ya. Nanti kita bisa melihat di sini ya dari beberapa kondisi. Jadi tidak ada yang spesifik. Tetapi itu kita bisa melihat atau bisa memprediksi ya. Ibu dengan oligohidramnion kalau kehamilannya posterem atau ibunya mengalami preeklamsi ya, atau kita melihat dari berkurangnya gerakan janin ya, itu sebetulnya bisa kita melihat dari beberapa tanda. Nah ini ya coba dilihat, jadi tidak spesifik tetapi kemungkinan uterus itu lebih rendah dibandingkan dengan usia kehamilan. Jadi hati-hati ya, apakah uterus lebih rendah itu dari usia kehamilan bisa karena bayinya kecil, bisa karena oligohidramnion, dan bisa karena faktor lain. Kemudian tadi ya, gerakan bayinya itu sangat dirasakan oleh pasien. Jadi pasien itu merasakan gerakan bayinya itu sangat kuat ya. Jadi ibu aduh nyeri gitu gerakan bayinya ya. Jadi betul-betul merasakan gerakan bayi. Kemudian malpresentasi. Ya, malpresentasi kenapa? Karena bayi itu tidak akan dia bergeraknya lebih optimal. Ya, IUGR. Nah, itu ya, ini secara USG tadi ya, dengan metodenya nanti dilihat ya amnion dengan tadi ya, dengan pada satu pocket ya, pada satu kantung itu kurang dari 2 cm. Nah, kalau kita dilihat dari satu kantung masa pandang USG, kalau kurang dari 1 cm berarti itu oligohidramnionnya itu dikategorikan berat. Ya. Jadi kurang dari 2 cm itu oligohidramnion, tapi kalau kurang dari 1 itu dikatakan oligohidramnionnya berat. Ya. Jadi diagnosa pastinya adalah dengan pemeriksaan USG atau dengan AFI ya. Ya, AFI fetal indeksnya ya, amnion fetal indeksnya kurang dari 5 cm. Ya, kalau amnion fetal index berarti tadi dari beberapa kantung atau dari beberapa ini ya bagian. Ya. Sedangkan 5 sampai 8 itu termasuk borderland.
ya. Jadi yang normal itu sebetulnya adalah di atas 8 ya, 58 itu adalah batas, ambang batas ya antara normal dan tidak normal ya. Nah, kalau misalkan yang lebih dari 2 dimensi ya, lebih dari 15 cm, maka itu dikatakan sebagai polyhydramnion. Ini ya. Jadi ada uterus. Jadi uterus itu nanti dibagi menjadi 4 kuadran ya, teknik AFI ya. Amnion fetal index. Kemudian transducer nanti diukur dengan vertikal ya, nanti dijumlahkan 4 kuadran itu dari maksimal kedalaman ya, mencakup tali pusat ya dan limnya. Nanti diprioritaskan pada usia sampai 20 minggu itu adalah 2 bagian ya, dan pada bayi yang apa itu namanya yang kembar itu biasanya komposisi dilihat dari AVI-nya atau individual vertical pocket-nya ya. Nah, ini hanya sebagai gambaran saja gitu ya, bahwa untuk pemeriksaan jumlah air ketuban tadi ya bisa dilihat dengan melihat jumlah pocket dari AVI atau AMP-nya ya. Nah, ini nanti biasanya dilihat ya. Jadi kalau misalkan pasien mengalami oligohidramnion, maka kita pikirkan apakah ini harus diinduksi gitu ya persalinannya atau tidak. Nah, ini pengaruh dari oligohidramnion berisiko mengalami aborsi ya, menyebabkan persalinan prematur, IUFD atau mengalami deformitas. Ya, deformitas misalkan CTFI ya. Jadi kakinya itu seperti ini teh, seperti kebalik. Teteh mungkin pernah melihat ada kakinya itu telapak telapak punggung kaki itu menjadi tempat berpijak gitu ya, tempat ini. Nah, itu bisa terjadi ya, atau kontraktur. Jadi misalkan seperti posisinya itu seperti tertarik gitu ya, tertahan atau mengalami amputasi ya, amputasi atau patah gitu ya, karena akibat dari cairan amnion yang kurang. Atau bisa juga mempengaruhi terjadinya pulmonal hipoplasi. Apa pulmonal hipoplasi? Adalah perkembangan paru-parunya tidak berkembang dengan baik ya. Kan tadi disampaikan bahwa bayi di dalam rahim itu dia bernapasnya secara ini ya, secara pasif. Nah, kalau air ketubannya berkurang, maka itu akan berisiko terjadi pulmonal hipoplasi. Jadi tidak berkembang dan menyebabkan malpresentasi serta fetal distress. Kenapa fetal distress? Karena cairannya berkurang, maka otomatis oksigenisasi sistem sirkulasinya juga akan berkurang ya, sehingga bayi mengalami ini. Kemudian pada saat lahir mungkin mengalami MAS ya, meconial standing ya, meconial standing. Jadi nanti tertelan gitu ya cairan atau kotoran air ketuban pada saat lahir. Jadi kalau di rumah sakit ya, pada saat misalkan bayi baru lahir dengan oligohidramnion itu beresiko mengalami MAS ya, jadi tertelan ya apa air ketuban atau mekonialnya ke dalam paru-paru ya. Kemudian nilai Apgar yang rendah. Pada ibu tadi meningkatnya morbiditas ya, kemudian persalinan menjadi lama ya karena uterus mengalami inersia uteri. Kemudian meningkatnya operasi intervensi ya karena tadi dia oligohidramnion, janinnya gawat janin, maka harus dilakukan seksio atau bayinya mengalami malformasi, misalkan letak lintang gitu ya. Nah, itu harus dilakukan ya. Bagaimana kita manajemennya? Yaitu tergantung ya, tergantung dari kondisi atau penyebab, kemudian usia kehamilannya berapa. Kenapa? Karena pada saat misalkan penyebabnya bisa dikoreksi, ya berarti biasanya kita koreksi ya. Gestasional. Kalau usianya kurang dari 37 minggu,
Nah, itu kan kemarin disampaikan, itu paru-parunya belum optimal. Kalau lebih 37 minggu ya udah biasanya dilahirkan, gitu ya. Kemudian tingkat berat atau tidaknya, ya. Bagaimana dia, apakah termasuk berat atau tidak? Kemudian bagaimana kondisi janinnya sendiri ya, Teh ya. Apakah misalkan well-being-nya atau kualitas bayinya itu bisa dipertahankan atau bisa dipertahankan baik dengan tidak dilakukan SC ataupun tidak. Nah, ini ya. Jadi disampaikan tadi perbedaan penyebab ya. Kalau misalkan disebabkan karena PROM ya, atau misalkan tadi prematur rupture of membran, atau bisa disebabkan juga karena kelainan medis ya. Jadi bisa dilihat. Jadi target USG sebetulnya pada saat pasien dengan oligohidramnion intinya adalah untuk memastikan apakah mengalami anomali atau tidak. Ya, kenapa? Karena dengan polihidramnion itu tadi akan berpengaruh besar sekali terutama terhadap janin. Ya, anomali atau kelainan dari bentuk tubuh bayi sampai perkembangan dari paru-paru. Ya, nanti kalau misalkan IUGR atau suspek IUFD, nah itu bisa juga itu misalkan menjadi faktor yang dipengaruhi ya. Amniosentesis ini untuk melihat ya kelainan dari kromosom. Biasanya ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini pasien ini apakah IUGR simetris atau bukan. Tes Aplas sindrom itu ya, tes Aplas sindrom juga itu dilakukan. Nah, ini asesmen yang dilakukan pada ibu dengan oligohidramnion. Jadi, kalau diprediksi wanita ini misalkan usia kehamilan antara 37 sampai 41, kemudian dia memiliki indeks ya, AFI atau amniotic fluid indexnya kurang dari 5, maka kita lihat evaluasi air ketubannya ya. Apakah dia ruptur selaput ketuban atau tidak. Kemudian dia review, pastikan usia kehamilannya berapa minggu gitu ya. Apakah betul dia sudah ateram atau tidak. Karena kalau ateram berarti lebih baik dilahirkan. Ya, biasanya kita tes ya NST untuk mengevaluasi kesejahteraan janin, kemudian memprediksi ya terkait dengan apakah ada faktor lain nggak yang menyebabkan dia mengalami oligo, misalkan hipertensi atau kondisi uteroplasenta, gangguan uteroplasenta. Ya, kemudian kita dilakukan USG untuk melihat apakah bayinya mengalami perkembangan atau gangguan perkembangan janin atau tidak. Baru kalau misalkan dia abnormal atau tidak. Kalau ya dia abnormal maka dilahirkan. Ya, ini sebelum terjadinya kontraksi ya Teh ya. Tapi kalau tidak maka kita diberikan hidrasi. Ya, diberikan hidrasi atau cairan ya. Jadi cairan dimasukkan ke dalam amnion ya. Ini 2 sampai 6 jam ya sampai didapatkan gitu ya, terutama ini kalau nilainya kurang dari 5 pada pada kuadran, semua kuadran ya. Sampai kita dapatkan AFI-nya ya, amnion fetal indeksnya 5 sampai 8 ya. Kalau misalkan ini tidak berhasil maka kita langsung lahirkan ya. Kalau tadi disampaikan ya, ini dipastikan 5 sampai 8. Kalau iya sampai 5 sampai 8, maka kita ukur lagi ya cairan AFI-nya itu pada 3 sampai 5 hari. Tapi kalau tidak bisa ya, jika lebih dari 8 maka kita lakukan misalkan NST setiap minggu. Ya, jadi kita patokannya dilihat apakah API-nya 5 sampai 8, maka 3 sampai 4 hari kita cek lagi apakah masih tetap gitu ya jumlahnya segitu, tapi kalau kurang lebih dari 8 kita cek lagi sampai setiap minggu. Ya, itu kalau dipertahankan. Nah, bagaimana cara mengetahui teknik monitoring? Tadi ya, ada single pocket tanpa pembuluh darah. Jadi ini API amnion fetal index itu merupakan jumlah ya kedalaman dari kantung masing-masing 4 kuadran ya tanpa pembuluh darah. Ya. Anda ingat ya, atau dengan BPP-nya itu NST breathing-nya 30 detik
dalam 30 menit, kemudian movementnya 3 kali ya dalam 30 menit. Nah, ini ya nanti dilihat ya. Dilihat di sini bioprofil fisik janin. Ya, ini adalah bioprofil fisik janin. Bioprofil fisik janin ini merupakan pemeriksaan janin. Apakah janinnya masuk dalam kategori dia mengalami gawat janin atau tidak? Terdiri dari apa? Terdiri dari penglihatan atau penilaian NST, terdiri dari pernapasan, gerakan, kemudian ekstensi ya dan fleksi dari mata bayi ya teh ya. Kemudian dilihat juga nanti dilihat dari cairan amnion ya. Scoring 0 atau 2 pada masing-masing. Jika nilainya 10 maka normal. Tetapi kalau 6 berarti itu dalam kondisi perhatian ya. Sedangkan kalau 4 itu adalah abnormal ya. Jadi Anda mungkin nanti pada saat Anda bekerja Anda mendengar periksa bioprofil fisik janin. Ini ya, komponennya 5, bioprofil fisik janin. Ya. Kemudian modifikasi bioprofil fisik janin bisa aja hanya NST atau nanti dilihat ya akustik stimulasinya dengan AFI. Ya. Jadi ada yang tidak semua diperiksa. Ya, cukup hanya diperiksanya NST dan AFI-nya. Gitu ya. AFI kalau lebih dari 5 oke, kalau kurang dari 5 maka kemudian non-reaktif NST, maka itu menunjukkan pasien tidak baik-baik saja. Gitu ya. Nah, modifikasi BPP ini biasanya itu dilakukan ya monitoring oleh dokter objin. Paham nggak teh? Ya. Jadi nanti teteh ini namanya pemeriksaan bioprofil fisik janin ya kalau di Indonesia kan. Jadi bioprofil fisik janin itu adalah untuk melihat kesejahteraan janin. Jadi dari pemeriksaan USG dan pemeriksaan NST. Yang normal itu kalau nilainya 2 ya. Kalau yang 6 itu berarti ya dalam kondisi sedang. Treatmentnya adalah adequate rest. Jadi upayakan si pasiennya istirahat karena diharapkan dengan istirahat itu akan menurunkan hidrasi ya. Kemudian hidrasi pemberian cairan melalui oral ataupun IP ya. Jadi pasien yang oligohidramnion dikhawatirkan ini karena gangguan uteroplasental, maka biasanya diberikan oral atau dilakukan infus ya. Itu tergantung temporalik increase-nya ya. Itu akan membantu dalam proses persalinan. Kemudian nanti dilakukan USG ya. Nah, untuk yang oligohidramnion biasanya dilakukan pemeriksaan USG secara serial. Secara serial itu jadi terus-menerus teh. Ya. Terus-menerus. Kenapa? Karena ini untuk melihat pertumbuhan daripada janin, kemudian melihat dari AFI, ya amnion fluid index, dan juga melihat dari bioprofil fisik janin. Ya, jadi oligohidramnion itu adalah merupakan kondisi yang berbahaya untuk janin sebenarnya. Ya, bisa juga di sini dilakukan induksi. Induksi persalinan ya bisa dengan menggunakan SC atau pervaginam. Ya, itu terlihat dari apa? Kalau pasien itu memang harus dilahirkan, itu nanti yang menjadi faktornya adalah dilihat apakah paru-parunya sudah mengalami pematangan atau tidak. Ya, apakah ada malformasi yang berat atau tidak. Ya, kalau malformasi berat itu lebih baik dilahirkan. Oke, itu tahu mau sana. Dada. Nah, ini ya. Kemudian petal Jeopardy. Ya, ini di IUGR. Apakah dia IUGR atau tidak? Kalau IUGR, maka itu memang harus segera dilahirkan. Ya. Apakah termasuk oligo tingkat berat atau tidak? Kalau oligo tingkat berat, ini harus dilahirkan. Ini ya, ada beberapa riset ya yang misalkan kita harus perhatikan pada saat pemberian. Tetapi ini adalah kondisi yang pasien itu harus segera dilahirkan.
Gitu. Ya. Nah, ini contoh ya, Teh. Sebentar. Ini kesimpulannya tadi disampaikan, gitu ya. Diberikan hidratik atau IP hipotonik fluid ya, itu jadi kalau oligohidramnionnya dia tingkat berat, itu di kantong abihan. Di kantong abihan ya. Ini ya. Kalau dia oligohidramnionnya berat, maka biasanya diberikan cairan, ya. Cairan yang dimasukkan di sini ya untuk oligohidramnion sebagai pencegahan. Jadi ini dilakukan contohnya seperti ini teh. Jadi diberikan cairan, ya ini masuk ke dalam eh, ini ya, ke dalam ini nanti diukur di sini. Ini mengatur untuk cairannya jumlahnya berapa. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam amnion. Ya, nanti ini sambil dilihat ya NST-nya. Kenapa? Karena ini untuk melihat ya jumlahnya. Nah, ini. Ya ini jadi ada pemberian cairan amnion selama janin dalam kandungan. Amniovision ya indikasinya ini kita pastikan dulu diagnosisnya tadi ya oligohidramnion berat sebagai profilaksis dan sebagai terapeutik. Nah, ini untuk apa? Biasanya diberikan amnion fusion atau pemberian amnion itu adalah untuk mencegah atau menurunkan terkompresinya pembuluh darah. Karena khawatirnya kalau si tali pusat tertekan itu menyebabkan suplai oksigen tadi ya, menyebabkan terjadinya ini ya distres ya. Juga ini untuk dilusasi terkait dengan mekonium ya. Karena kalau misalkan oligohidramnion kemudian keluar mekonial itu akan semakin berbahaya. Ini ya, jadi kalau kita lihat profilaksis amniofusion ini sebagai upaya ya untuk melindungi janin terhadap penurunan denyut jantung ya dan juga mencegah terjadinya meconial stunning. Jadi kalau meconial stunning itu tadi ya si mekonial apa paru-paru itu berbahaya. Kemudian ada pemberian obat oral ya biasanya oral hidrasi ini sebagai pencegahan diuresis. Kemudian hasilnya nanti dilihat dari plasma hipotonik ya petal plasma hipotoniknya seperti apa. Yaitu kemudian juga dilihat dari produksi urin. Jadi nanti kalau diberikan hidrasi ya cairan dengan oral ataupun dengan infus nanti dilihat gitu ya plasma dari hipotonik ibunya. Kemudian dilihat juga petal plasma hipotoniknya apakah meningkat, kemudian produksi urinnya apakah meningkat, kemudian bagaimana kemampuan menelannya sehingga di situ akan meningkatkan jumlah AFI ya. Itu menunjukkan sudah bagus. Nah, ini ya efeknya di sini tentu akan berefek kepada ibu maupun kepada bayi ya. Jadi tadi disampaikan kalau kehamilannya lebih waktu maka itu akan mempengaruhi ya nilai dari amnion fetal index. Nah, profilaksis dan kronik penggunaannya dan kita pastikan gitu ya apakah pasien ini mengalami hidramnionnya itu bertambah berat atau tidak. Ini ya terapi intervensi oligohidramnion ini BPP ya tadi pada nilai 10 atau 8 maka atau normal ya itu kemungkinan dia tidak asfiksi. Tapi nilainya 8 dengan oligohidramnion maka dia akan berisiko mengalami kompresi kronik. Ya, nilai 6 dengan normal AFI ya artinya normal AFI itu berarti dia lebih dari 5 itu akan kemungkinan mengalami asfiksi akut ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi ya, Teh ya. Kondisi-kondisi. Kalau 6 sampai oligo itu menyebabkan asfiksi kronik ya, kemungkinan akutnya sedikit. Kalau 4 itu akut ya, kalau 4 oligo itu kronik dan akut. Nah, ini ya. Jadi ini yang berbahaya. Jadi dokter biasanya akan melihat dari ini. Ya, ini kenapa saya sampaikan supaya Anda nanti memahami kalau pemeriksaan atau terapi intervensi oligohidramnion ini tergantung dari jumlah cairan ketuban dan juga dilihat dari apakah resikonya terhadap asfiksinya sejauh mana.
ya. Kemungkinan tadi ya di sini kalau ini kan hanya 0,56 petal date-nya gitu ya per 1000 per minggu. Ini tidak intervensi. Kalau oligo dengan nilai 8 ini diintervensi atau dilahirkan dengan usia kehamilan lebih dari 37 ya. Nah, kalau ini dia nilainya 4 ya. BPP-nya atau bioprofil fisik janinnya, kemudian AFI-nya normal. Ini karena kemungkinan dia mengalami asfiksi akut, maka biasanya dilahirkan teh ya pada usia kehamilan lebih dari 26 minggu. Jadi segitu ekstrimnya oligohydramnion ini. Karena tadi teh, kalau oligohydramnionnya terjadi dari awal kehamilan, pasti dipastikan janinnya mengalami kelainan. Kelainan kongenital. Ya, jadi posisi. Ya, bisa janinnya misalkan paru-parunya tidak berkembang, kemudian kakinya bengkok atau tangannya bengkok karena dia tidak bisa bergerak. Tadi ya disampaikan treatment disesuaikan dengan penyebab ya. Kalau obat-obatan maka biasanya dipastikan ya terkait dengan penggunaan obat-obatannya. Kalau PROM atau ketuban pecah maka biasanya dilakukan induksi ya. Kalau PROM, jadi kalau ini prematur ya. Kalau PROM itu kan prematur rupture of membran. Kalau ini PPROM itu ya pecah ketubannya sebelum usia kehamilan 37 minggu. Ya, kalau 37 minggu maka diberikan antibiotik. Saya kemarin masih ingat ya, pada prematur, kelahiran prematur, maka diberikan antibiotik, steroid dan induksi, ya. Nah, fetal surgery ya ini tergantung apakah fetal surgery misalkan pasiennya karena dilakukan PAS ya, Pesico Amniotic Shunt ya. Jadi ini biasanya tergantung penyebab. Jadi dia oligohydramnionnya kenapa? Karena tindakan yang dilakukan pada janin. Ya, misalkan laser fotokoagulasi. Ini pada kondisi gangguan pembekuan darah, gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu ada operasi yang memang dilakukan pada janin sedang di dalam intrauterin, ya teh ya. Ini posterior uterus pulse, ya. Ini sonografi yang menunjukkan keyhole sign, ya. Ini bladdernya dan ini kidney. Ini nggak usah lah kayaknya Anda tidak perlu ya. Nah, ya seperti itu. Kalau kita bicara oligohydramnion, nanti saya kasih juga dengan tambahan bahasa yang ini ya, yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti ada dua ya. Nanti saya sampaikan yang tadi itu secara medisnya ya. Sebetulnya itu secara medisnya yang dapat kita lakukan ya untuk mengidentifikasi kait dengan oligohydramnion. Jadi itu lebih saya ngambilnya itu lebih banyaknya lebih pemahaman terkait dengan ini ya hasil dari USG-nya. Karena saya khawatir Anda sebagai seorang bidan ya tentu kita harus memahami ya pemeriksaan USG-nya seperti apa yang akan berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Ini nanti kita tambahkan. Tadi udah disampaikan ya ini ya Teh ya. Jadi 99% oligohydramnion tadi ya kurang dari 500 cc. Penyebabnya kalau ini disebabkan karena tadi ya. Kalau yang tadi lebih lengkap ya. Ada karena amnio, plasenta, ada karena ibu ya. Ada juga karena janin ya. Jadi ini contohnya nanti Anda silakan dimodifikasi saja ya. Penyebabnya memang belum diketahui ya. Tetapi ini berhubungan dengan obstruksi. Jadi teteh hati-hati juga kalau bayi dengan oligohydramnion, jangan-jangan si bayinya tidak memiliki kemampuan untuk menelan. Misalkan atresi usopagus. Kalau atresi usopagus berarti usopagusnya dia ada hambatan sehingga dia tidak bisa menelan atau mengalami kelainan pada ginjal. Ginjalnya agenesis atau tidak terbentuk ginjal. Kalau tidak terbentuk ginjal, maka dia tidak ada tuh air kencingnya, gitu ya. Jadi teteh harus hati-hati juga.
kalau dengan poligohidramnion. Nah, ini ya, tadi dari sudut maternal bisa terjadi kalau di sini hanya menyampaikan infeksi, kalau di yang tadi disampaikan juga bisa karena penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini adalah berhubungan, pokoknya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan uteroplasental. Contohnya adalah preeklamsi. Ya, ini komplikasi tadi janin akan mengalami deformitas, jadi lehernya terlalu pendek, jadi menekuk begini, ya. Atau dia miring gini teh. Teteh pernah ngelihat ada yang kayak gini ya? Misalkan dia pendek tapi gini. Nah, itu bisa ya, karena dia tertekan ya. Jadi bentuk tulang kepala janin bulat, deformitas eksternal atau kaki klaves. Kaki klaves itu tadi ya, kakinya terpelintir keluar. Jadi yang berjalan itu adalah punggung kaki. Kompresi tali pusat dan petal distress ya. Kemudian amnioband syndrome ya. Nanti saya modifikasi aja deh supaya Anda tidak supaya paham. Jadi kalau amniotic band syndrome atau disrupsi tadi ya, kelainan morfologi dari sebagian organ sehingga dia akan mengalami apa gangguan pembentukan. Ya, tadi disampaikan ya, diagnosisnya adalah dengan pemeriksaan US sintesis. Tadi ya pemeriksaannya khusus oligomer curiga. Jadi kalau ini ya, jadi diagnosis usia apakah sudah di atas 37 minggu? Kalau 37 minggu itu lebih aman bisa dilahirkan ya. Apakah ada preeklamsi berat atau tidak? Apakah ada bad obstetric historis ya? Jadi riwayat obstetrik yang kurang baik, terdapat kemungkinan IUGR dan kelainan. Ini teh ya yang dapat kita lakukan sebagai seorang bidan tadi ya. Sering berakhir dengan partu prematus, denyut jantung sudah terdengar pada bulan kelima. Jadi denyut jantung biasanya lebih kencang gitu. Kalau dengan oligo ya persalinan lebih lama dan ada hisnya sakit sekali. Tadi udah disampaikan ya ini. Oke, gitu ya tentang oligo. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Ya, mangga teh. Ibu izin tadi kan di PPT-nya ada tentang teknik untuk monitoring yang dengan yang BPP itu kan ada 5 ya Bu. Nah, terus juga ada kan yang dengan NST dan API. Itu kan kata Ibu tadi dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya itu seperti apa ya Bu? Tapi jangan bawa kontribusi kurang di sini ada. Ya. Jadi sebetulnya Teteh kalau untuk pemeriksaan misalkan NST ya bioprofil fisik janin ya sebetulnya yang standarnya harus seperti itu Teh. Jadi diperiksa NST, diperiksa tadi bioprofil fisik janin. Nah, di bioprofil fisik janin juga diantaranya adalah diperiksa AFI ya. Jadi kan tadi ada 5 komponen, ada NST, ada AFI, ya amnion fluid index, kemudian ada movement, jadi dia dilihat gerakan bayinya, gitu ya. Kemudian apa mengedip matanya, ya. Nah itu dihitung teh, ya. Jadi kalau sesuai dengan standar harusnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang tidak dilakukan secara utuh, gitu ya. Misalkan secara lengkap. Nah, tapi yang pasti kalau misalkan dia oligohidramnion yang selalu karena kalau bioprofil fisik janin itu tuh harus dilakukan oleh dokter mater apa ini ya petomaterna. Nah, itu. Jadi kalau misalkan hanya dilakukan NST dengan AFI
Ya biasanya dokter yang karena tidak seluruh dokter memiliki kemampuan untuk mendeteksi melakukan itu ya Teh ya. Jadi biasanya yang apa rutin biasanya dilakukan pemeriksaan AFI aja ya. Atau kalau memang dia sudah mengalami perburukan biasanya dilihat apakah fungsi plasentanya baik atau tidak dengan pemeriksaan NST ya. Seperti itu Teh. Tapi kalau Teteh di rumah sakit atau di Indonesia yang saya cermati biasanya mereka diperiksanya itu adalah NST dan AFI ya. Amnion Fluid Index. Begitu Teh. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, terima kasih banyak. Ya, baik ya. Salah. Baik, sekarang lanjut kita ke polyhydramnion. Mananya tadi kunci teh astagfirullahaladzim dah satu. Mananya tadi kunci terus. Tapi ada saya. Hiji tak eta bawa. Oke, ya. Kelainan yang lain adalah polyhydramnion. Ya, jadi polyhydramnion ini merupakan salah satu kondisi juga kelainan air ketuban. Kalau tadi oligo adalah sedikit, tapi kalau poli adalah banyak. Ya, jadi polyhydramnion itu adalah jumlah air ketuban yang berlebihan. Ya, jadi ini di minimal Anda dapat mendeteksi ya. Sebetulnya mendiagnosis mungkin terlalu jauh ya, tapi minimal Anda bisa melakukan deteksi dini ya, karena tetap aja semuanya juga sama ya untuk diagnosis tidak bisa dilakukan pemeriksaan klinis aja, tetapi harus ada pemeriksaan laboratorium ya. Nah ini jadi kalau polyhydramnion adalah keadaan di mana terjadi akumulasi atau jumlah air ketuban ya dengan jumlah 2.000 sampai 5.000 mili atau lebih ya. Jadi yang normal itu ya 600 mili. 406 500 itu tergantung dari usia kehamilan ya. Karena kalau di usia kehamilan aterm dengan 500 atau 20 di atas 28 minggu maka itu dikatakan dia sebagai kondisi oligo ya. Nah, itu. Ini tadi sudah disampaikan ya, ada usia 10 miligram pada 30 mili, 20 minggu, 30 minggu, ada 38, ada aterem itu kurang lebih 600 ya. Jadi paling optimal 36, 38, kemudian selanjutnya akan mengalami penurunan. Nih, penyebabnya apa yang berhubungan dengan polyhydramnion? Ada beberapa kondisi yang menyebabkan air ketuban lebih banyak. Yang pertama adalah kondisi ibu. Bayi kembar. Kalau bayinya kembar, maka produksi air ketuban tadi kan dari urin, dari udara pasti lebih banyak. Gitu ya, dari menelan, dari semuanya. Sehingga ini berisiko mengalami polyhydramnion. Ya. Preeklamsi dan eklamsi ternyata juga itu bisa berpengaruh. Ya. Selain tadi bisa menyebabkan oligo, karena kalau oligo itu adalah karena gangguan ya terkait dengan uteroplasentalnya. Kemudian diabetes. Diabetes itu kan ini ya karbohidrat. Penyakit ginjal ya, penyakit ginjal sehingga produksi itunya bertambah. Ya. Kemudian penyakit jantung berhubungan dengan sirkulasi
yang terjadi. Kemudian sipilis, ya sipilis itu bisa juga menyebabkan terjadinya polihidramnion. Tumor plasenta. Jadi plasentanya ada tumor, ya, atau chorioangioma. Chorioangioma itu adalah kanker ya dari plasenta. Kemarin Anda sudah bicara terkait dengan mola hidatidosa. Ya, mola hidatidosa itu adalah tadi ya pertumbuhan dari plasenta, ya. Nah, ini chorioangioma ini jadi chorionnya dia mengalami tumor tapi berisi air gitu ya. Chorioangioma atau pembesaran. Nah, pada petal. Nah, pada petal terjadi karena apa? Fungsi menelan bayi berkurang, ya. Jadi pada saat bayi mengalami penurunan daya menelan itu bisa berpengaruh, ya. Kemudian meningkatnya cairan transudat dari meningen. Misalkan bayinya mengalami anencefal, ya, itu berisiko mengalami polihidramnion. Menurunnya produktivitas dari antidiuretik, ya. Jadi dia tidak bisa misalkan tadi ya fungsi ginjal sehingga menyebabkan petal poliuri. Jadi petalnya sering kencing. Kelainan kongenital seperti hidrosepalus, mikrosefali dan anencefal. Ya, ini adalah kondisi kelainan pada tulang pada ini kepala, ya. Kemudian kerusakan neural tube atau encepalokel atau meningokokel atau obstruksi peredaran darah janin. Jadi ini banyak sekali ya. Jadi pada saat bayi mengalami dia polihidramnion, kita sebetulnya banyak faktor yang berpengaruh, ya. Terutama sebagian besar memang disebabkan karena janin. Penyebab lainnya apa? Jadi biasanya terjadinya polihidramnion juga itu bisa disebabkan karena tadi ya kondisi bayi yang mengalami anencefal. Kalau anencefal berarti kan tidak terbentuk nih tulang tengkoraknya, sehingga cairan-cairan otak itu dia berada di amnion, ya. Jadi berada di luar. Nah, ini saya punya kasus dulu waktu praktek ya di rumah sakit. Jadi teteh hati-hati. Kalau ibu dengan polihidramnion cenderung biasanya tadi ya mengalami kelainan pada janinnya. Ini kemarin saya pernah melihat bahwa dia polihidramnion, ternyata bayinya mengalami anencefal. Jadi tulang tengkoraknya tidak ada, ya. Jadi otak itu hanya dibungkus oleh meningen saja, tidak ada tulang tengkorak. Kemudian pengaliran air ketuban terganggu. Contohnya tadi disampaikan, air ketuban itu selalu dibentuk ya, ya, terus diproduksi secara rutin ya dan dikeluarkan ini secara jadi dikeluarkan dan diganti terus gitu ya. Nah, salah satu cara pengeluaran itu tadi. Jadi kenapa air ketuban itu apa? Ya, bentar teh. Kamu ganggu. Jadi di air ketuban tadi ya, jadi rutin diganti. Nah, kalau dikeluarkan tadi dari udara, dari pernapasan, kemudian dari air kencing. Nah, kemudian ya salah satu mengeluarkannya adalah ditelan. Bentar. Di depan itu. Maaf teh.
Ya. Jadi tadi ya dikeluarkan dengan cara ditelan. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan kayak misalkan dia polihidramnion itu dipikirkan jangan-jangan dia mengalami gangguan pada usopagusnya. Jadi tidak ditelan. Ya kalau tidak ditelan ya air ketubannya banyak gitu ya. Kemudian diabsorpsi oleh usus dan nanti akan dialirkan kepada plasenta. Jadi usus sendiri itu juga akan mengabsorpsi. Nah, eksesi air ketuban ini akan terganggu bila janin tidak bisa menelan. Tadi contohnya atresia usopagus dan anencefal. Ini ya teori kemungkinan penyebab dari polihidramnion. Cairan itu ditelan oleh janin dan diabsorpsi oleh pili intestinal. Ya, jadi ditelan oleh fetus, diabsorpsi oleh pili intestin. Nah, pili intestinal itu berarti ada di usus ya. Pili itu adalah rambut-rambut pili ya. Itu di dalam intestinal. Kemudian jika terjadi kerusakan, maka terutama pada pili ya, maka itu akan menyebabkan urinnya bertambah banyak. Rusaknya pembukaan neural tube ya, jadi kelainan pada tulang belakang. Sehingga apa? Cairan itu yang tadinya harus mengalir di dalam tubuh bayi karena tidak ada neural tube-nya, maka dia akan terakumulasi di air ketuban. Anencefal biasanya BAK-nya lebih banyak, sedangkan antidiuretik hormonnya berkurang dan bayi tidak dapat menelan. Ini ya, tipe polihidramnion ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu jarang terjadi ya, biasanya terjadi di trimester 2 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Ya, ini terutama pada pasien-pasien yang mengalami gemeli. Ya, terjadi akumulasi yang banyak dalam waktu singkat sehingga menyebabkan preterm labor. Ya, kalau yang akut ya. Karena pada saat usia kehamilan 20 minggu produksi cairan itu bertambah, maka itu berisiko menyebabkan preterm labor. Ini ya gambaran klinis. Jadi teteh bisa melihat seorang perempuan itu kemungkinan dia mengalami polihidramnion dari pemeriksaan ya, riwayat adanya kelainan kehamilan ya, misalkan bayinya polihidramnion dan sebagainya. Ya, kemudian mual muntah. Kenapa mual muntah? Karena besar bayi membesar sehingga menekan pada diafragma. Nyeri abdomen, ya, nyeri abdomen kenapa? Karena terlalu hyperdistensi. Dispne ortopne itu adalah sesak pada malam hari. Kenapa sesak pada malam hari? Karena pasien kan terlentang sehingga menekan pada diafragma. Tahikardi karena dia akan bekerja lebih berat lagi si jantung. Udim pada kaki karena sirkulasi balik itu akan terganggu karena bayi atau volum dari uterus lebih banyak. Sering BAK, gangguan pencernaan dan anoreksia. Ini ya, perut terasa lebih besar, jadi pasien mengatakan perutnya lebih besar atau lebih berat, sesak napas ya, nyeri ulu hati dan sianosis. Jadi pasiennya ruang dari paru-paru itu akan terdesak. Nyeri perut karena regangan uterus dan mengalami oliguri memang kasusnya jarang terjadi ya pada oliguri. Hal ini terjadi karena dari besarnya uterus ya sehingga dia menekan uretra dan menyebabkan obstruksi atau menyebabkan terjadinya penekanan ya. Lalu gambaran klinis yang lain adalah dari inspeksi. Nah, teteh bisa melihat ya, teteh misalkan bayi kembar. Kalau bayi kembar, teteh melihat secara inspeksi itu si berat badan bayi itu akan melehoi gitu ya. Apakah ke kiri atau ke kanan gitu. Tapi kalau dia polihidramnion, bentuknya globuler, jadi bulat penuh gitu. Ngerti nggak? Ya, bulatnya bulat penuh. Ya, jadi lebih besar tapi bulatnya globuler, jadi membulat kalau poli. Dinding perut abdomen, terutama anterior tengah, bagian tengahnya ya sekitar pusat itu biasanya mengkilat, teregang. Kenapa? Karena kan dia bagian pusatnya. Ya, perut terlihat sangat buncit dan tegang, kulit biasanya mengkilat, kulit ibunya bahkan bisa retak-retak ya karena terlalu ramah teregang dan kadang-kadang umbilikusnya mendatar gitu ya. Kalau
Kalau umbiligusnya misalkan kan nonjol gitu ya, kalau ini mendatar. Kenapa mendatar? Karena penekanan yang terlalu berlebihan. Inspeksi ibunya sesak napas atau sianosis, biasanya udim pada tungkai, pulpa ya, dan terjadi kompresi pada bagian sistem pembuluh darah balik sehingga si kaki itu biasanya bengkak. Palpasi, jadi kita bisa melihat, meraba ya. Biasanya keras tapi lembut ya. Beda dengan bayi besar. Kalau bayi besar ya keras tapi kita meraba bayi gitu ya. Tapi kalau ini tidak. Seluruh bagian petus balotable. Jadi kita susah nih menentukan bagian-bagian uterus. Bagian-bagian janin bukan uterus. Jadi balotable. Jadi seperti balon keseluruhannya ya. Perutnya tegang dan nyeri ya, punus uteri lebih tinggi dari usia kehamilan dan sukar meraba bagian tubuh janin. Kenapa? Ya karena airnya kan terlalu banyak. Atau kita melakukan pemeriksaan fluid drill. Apa itu fluid drill? Fluid drill itu adalah dengan cara gini, teteh simpan tangan di satu sisi abdomen, ya. Sementara jari yang lain kita ketuk, ini diketuk, ya. Jadi ini pegang, ini diketuk. Kalau terlihat ada gelombang cairan, berarti itu eh, positif fluid drill. Berarti kemungkinan besar dia mengalami polyhydramnion, ya. Nah, sedangkan pada saat mendengarkan denyut jantung itu BJA-nya tidak jelas, ya. Jadi tidak jelas. Nah, kategori hidramnion ada hidramnion ringan. Nah, bila kantung tadi ya, AVI-nya 8 sampai 11. Itu hidramnion ringan, ya, dalam dimensi vertikal. Kemudian hidramnion sedang bila kantung amnionnya itu antara 12 sampai 15 cm. Dan yang berat ya itu kalau AVI-nya dia 16 cm. Gitu ya. 16 cm itu maka dikatakan sebagai dia tidak normal. Nah, ini polyhydramnion kronik itu lebih sering terjadi ya, terutama pada usia kehamilan 30 minggu. Jadi penambahannya biasanya secara gradual, jadi secara berlipat-lipat gitu ya. Gejala klinis tadi ya hampir sama ya. Tadi ada bisme, udim pada kaki, bahkan kalau kita lihat kemungkinan dia hemoroid dan terjadi palpitasi. Palpitasi itu denyut jantungnya akan lebih cepat ya, lama-kelamaan akan lebih cepat karena semakin lama cairan ketuban semakin banyak. Ini ya, uterus tampak lebih besar, kulit tampak teregang, mengkilat, ada stria gravidarum, pembuluh darah superficial terlihat jelas ya. Pada palpasi, usia kehamilan lebih besar. Kemudian kita bandingkan dengan lingkar perut itu membesar, bayi suka dipalpasi, dapat dilakukan fluid drill dan seluruh fetus balotel. Ya, ini BJA tidak jelas. Nah, namun kita jangan menganggap kalau ada kondisi pasien itu dia dikategorikan polyhydramnion. Ada juga diferensial diagnosis. Apa diferensial diagnosis? Adalah diferensial atau diagnosis lainnya. Ya, kemungkinan bayi kembar. Kemungkinan kista ovarium. Teteh kalau pernah melihat orang yang kista ovarium, perutnya itu buncit, ya. Jadi teteh jangan melihat oh ini ibu hamil padahal dia itu kista ovarium, ya, karena dia mengalami hambatan pada cairan sehingga cairannya terkumpul. Asites, ini penyakit ya. Obesitas atau fetal drops. Jadi ini ya, jadi kita pastikan terlebih dahulu. Makanya untuk diagnosa pasti, meskipun ada gejala klinis, kita tetap harus dilakukan USG. Komplikasinya apa? Pengaruh terhadap kehamilan menyebabkan hipertensi. Kenapa? Karena akan menyebabkan palosodilatasi. Ya, perdarahan antepartum karena uterusnya semakin membesar sehingga pada saat bayi lahir, cairan dikeluarkan maka akan perut yang teregang besar itu akan sulit untuk berkontraksi. Ya, preterm labor ini sehubungan dengan konsep mulainya persalinan karena peregangan. Yang mengalami polyhydramnion maka dia kemungkinan akan terjadi peregangan uterus sehingga resiko prematur. Maternal distress tadi disampaikan, ini kebanyakan maternal distress. Kenapa? Ibunya sesek biasanya kan tadi.
ibunya sesek, udim, ya bahkan bisa udim, misalkan anasarka kalau di apa diperberat dengan penyakit jantung, gitu ya. Jadi maternal distress. Jadi ibunya sesek, jantungnya apa polika bukan bradikade ya, polikardi dan sebagainya. Sedangkan terhadap persalinan itu kemungkinan terjadi prolap ponikuli atau prolap air ketuban tali pusat. Jadi tali pusatnya berada di depan vagina ya, atau prematur ruptur of membran atau ketuban pecah. Malpresentasi. Kenapa? Karena bayi itu akan bergerak bebas sehingga kemungkinan dia malpresentasi. Ya, kemudian partus lama. Ya, kenapa partus lama? Karena kalau perutnya besar, kontraksinya pasti akan lebih kuat. Harusnya lebih kuat. Sehingga kalau perut besar, kontraksinya tidak adekuat. Ya, abrasio plasenta atau solusio plasenta dan perdarahan postpartum atau perdarahan postpartum. Ya, pengaruh terhadap ibu nipas tadi disampaikan karena uterusnya tergang, maka kembalinya uterus akan terhambat sehingga menyebabkan subinvolusi. Ya, infeksi puerperalis karena uterusnya membesar pada saat dia masa nipas, ya, itu akan berisiko infeksi karena tadi ya, involusinya akan terhambat. Bagaimana manajemen medis dan kebidanan? Pasien diperiksa di rumah sakit. Kalau ada komplikasi ditangani, dilakukan USG, diberikan antasid ya, karena pasiennya biasanya mengalami heartburn atau sakit pada daerah ulu hati, berikan sedatif ringan pada pasien yang mengalami ketidaknyamanan. Jadi teteh kalau melihat pasien yang polihidramnion itu kasihan, kayak yang asma, perutnya buncit, dia itu ya memang kalau melihatnya itu kasihan. Ya dulu saya pernah waktu di rumah sakit, saya alhamdulillah waktu di rumah sakit itu banyak mendapatkan kasus-kasus yang aneh-aneh gitu ya. Jadi polihidramnion itu sampai air ketubannya itu sampai seember. Seember itu benar-benar teh banyak, makanya biasanya khawatirnya kalau dalam persalinan dia tidak boleh berjalan-jalan. Karena pada saat berjalan-jalan itu secara gravitasi akan berisiko pecah ketuban. Jadi dan dipecahkannya itu harus hati-hati. Tidak boleh teteh tiba-tiba. Karena pada saat dipecahkan ketuban tiba-tiba, itu si plasenta bisa lepas. Ya, karena ini sama konsepnya dengan manajemen kala 3. Kan manajemen kala 3 itu proses lepasnya plasenta karena pengosongan yang tiba-tiba. Ini juga harus hati-hati. Ya, monitor kondisi petal, ya biasanya dipasang NST. Jika petalnya matur atau bayinya sudah cukup bulan, biasanya diinduksi. Karena bahayanya sebetulnya kepada ibunya ya. Ibunya yang jelas terlihat gitu. Dia kondisinya memang tidak nyaman. Jika petal imatur, biasanya dilakukan pemeriksaan atau tindakan amniosintesis. Jadi cairan ketubannya dikurangi sedikit-sedikit. Jadi dipasang selang, masukin ya jarum, kemudian dikeluarkan sedikit-sedikit. Tapi itu harus sedikit-sedikit. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan terlalu banyak, nanti bisa solusio plasenta. Lakukan beta simptomatik itu untuk mengurangi aktivitas uterus. Ya, tadi diberikan obat tokolitik ya untuk mengurangi kontraksi uterus. Nah, bagaimana sebagai seorang bidan? Asuhannya harus posennya bed rest. Posisi miring ke sebelah kiri, diberikan diet garam dan tinggi protein. Kenapa diet garam? Karena di sini berisiko terjadi udim. Berikan support, besarkan hati ya, dan ketenangan karena kemungkinan besar bayinya itu mengalami cacat. Ya, personal hygiene diperhatikan ya karena pasiennya itu betul-betul besar ya teh perutnya. Kaji latar belakang sosial, adakah masalah, gejala hidramnion dikurangi tadi ya. Kalau menyebabkan tidak nyaman misalkan sesek, maka posisinya diatur dan sebagainya. Konseling genetik jika diperlukan. Pada intrapartum, pemberian rasa nyaman, dukungan emosional, monitoring kemajuan persalinan, waspada prolap ponikuli atau ruptur membran. Ya, jadi bahaya kalau ketuban sudah pecah itu justru. Kenapa? Karena bisa tadi saya sampaikan, si tali pusat bisa langsung keluar karena kan dia airnya deres teh. Gitu ya. Dulu seperti itu, ya. Kemudian ambulasi adalah kontraindikasi. Jadi tidak boleh berjalan-jalan. Ya, prognosis janin, kemungkinan janin mengalami kelainan, lahir prematur, kemungkinan besar dia mengalami prolap tali pusat atau tali pusat berada lahir duluan ya. Pada ibu solusio plasenta karena tadi ya terlalu tergang, otomatis nanti si implantasi plasenta menjadi lepas.
atoni uteri pada saat bayi sudah lahir, si uterus tidak berkontraksi dan perdarahan postpartum. Penanganan tadi ya, hidramnion ringan tidak perlu dilakukan pengobatan khusus, tapi kalau sedang dengan beberapa ketidaknyamanan itu harus diatasi. Ya. Jadi kalau dipecahkan ketuban itu harus hati-hati, jangan sampai terlalu banyak air yang keluar. Karena sudah banyak air keluar, justru bahayanya itu adalah solusio. Jika terjadi sesak atau nyeri pada abdomen, biasanya diperlukan terapi khusus ya. Biasanya diberikan bed rest, diberikan obat diuretik. Jadi dikeluarkan karena udim biasanya diberikan diuretik dan air serta diet rendah garam sangat efektif ya. Terapi indometasin bisa digunakan untuk mengatasi gejala hidramnion. Kramer ini melalui beberapa hasil penelitian bahwa indometasin mengurangi produksi cairan. Jadi indometasin itu ya obat-obatan yang akan menghambat produksi air ketuban. Ya, ini biasanya diberikan indometasin. Pada persalinan bila tidak ada hal yang mendesak, maka biasanya kita tunggu ya persalinannya secara spontan. Kecuali kalau tadi ya pecah ketuban atau ada solusio plasenta, maka itu harus dilakukan persalinan yang betul-betul diperhatikan ya. Jika pada waktu pemeriksaan dalam ketuban pecah tiba-tiba, antisipasi keluarnya Halo, ini kelas A bukan? Izin iya Ibu. Oh iya, tadi saya terputus ya. Ini kan saya masuk di kelas A ya? Izin betul Ibu. Ya, ini sedikit lagi ya Teh ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa pakai laptop ya. Ini sinyalnya tidak bagus, jadi saya pakai HP. Jadi intinya tadi ya Teh ya, jadi dalam persalinan yang perlu kita perhatikan itu adalah jangan sampai terjadi ketuban atau pengeluaran air ketuban yang terlalu drastis. Jadi kita harus diatur pengeluaran ketuban. Kenapa? Karena pada saat pengeluaran ketuban yang tiba-tiba itu bisa menyebabkan terjadinya solusio plasenta, ya. Dan itu bisa terjadi shock, ya. Shocknya yaitu shock karena cairan keluar yang secara tiba-tiba, gitu ya. Kemudian pada masa nipas, sebetulnya yang pada masa nipas itu dilakukan observasi pada saat postpartum. Ya, observasi postpartum pada polyhydramnion tadi dia berisiko terjadi ini terjadi itu namanya subinvolusi, ya. Itu subinvolusi itu berisiko terjadi pada pasien dengan polyhydramnion, ya. Jadi yang paling dikhawatirkan pada masa nipas itu dia berisiko mengalami subinvolusi, ya. Kalau subinvolusi ya kemungkinan pasien itu akan mengalami akan mengalami infeksinya lebih tinggi, ya. Itu Teh
Untung udah habis ini. Itu yang disampaikan tentang polihidramnion dan juga oligohidramnion. Mangga teh ada yang mau ditanyakan tentang polihidramnion? Tidak ada? Izin bertanya mengenai jadwal Ibu. Ya, gimana teh? Ibu izin bertanya, untuk Ibu DL itu siapa Ibu? DL itu dosen luar. Itu kemarin sudah saya minta jadwalnya ya. Tapi beliau itu nanti ada terkait dengan pemeriksaan USG. Tapi beliau mintanya adalah ini teh offline. Tapi belum ada kabar nih ya. Jadi nanti kalau besok juga ini Bu siapa? Bu Yeni ya. Bu Yeni juga belum bisa masuk ya. Karena saya lupa sama Bu Yeni tidak mengasih ini apa RPS, saya kelupaan. Jadi nanti Anda nanti dikasih tahu ya. Saya coba konfirmasi hari ini ya. Beliau bisanya kapan. Jadi nanti Anda kalau pada saat USG ini nanti Anda siapkan USG yang ini ya, yang dari lab ya. Tolong nanti disiapkan ya. Izin baik Ibu. Iya. Baik itu Teh. Ada yang mau ditanyakan? Aduh, ini kenapa pulsa? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja ya. Coba hari ini saya tanyakan ya. Tapi memang beliau katanya bisanya Teteh dari mulai jam 13, jam 3. Jadi dia bisanya jam 15. Tapi saya tanyakan kapan ya. Nanti tapi harus tidak bisa, beliau itu mintanya tidak digabung kelasnya. Jadi harus apa satu-satu. Ya, makanya nanti saya tanyakan beliau bisanya kapan. Jadi nanti Teteh mungkin eh, kurang lebih sejaman atau berapa ya. Jadi nanti nyambung-menyambung ya dengan dokter ya. Gitu ya Teh. Ya, Iya Ibu. baik. Demikian nanti saya informasikan lagi ya. Tolong diingetin di grup ya, di WA saya kadang-kadang suka lupa. Di WA ditulis ya, ditanyakan nanti biar saya ingat ya hari ini saya ini. Karena saya ngajar dari jam 6 ini, aduh terus sampai jam berapa ini saya nggak ngerti. Baik, Teteh nanti saya share ya materinya, mangga nanti Teteh silahkan pelajari. Jadi ada beberapa materi silahkan Anda pelajari ya. Ada 4 slide, 4 PPT nanti saya share kepada Anda ya. Demikian, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.